Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada malam hari ini, pada perjumpaan kali ini, yaitu karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas pembahasan ini? Sebab supaya kita paham, supaya kita tahu ketika sudah mendengarkan penjelasannya, kira-kira kita pantas gak disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ada yang kurang, atau jangan-jangan belum sempurna. Makanya nanti kita bahas, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi secara global setidaknya kita tahu, sehingga pulang dari masjid ini kita menjadi pribadi yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi kata Nabi, iman itu memiliki 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kita percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi untuk kesempurnaan iman, yaitu kita mampu melaksanakan satu persatu dari cabang-cabang iman. Ada berapa, Bu? 70 lebih cabang iman. Makanya saya tidak akan menyampaikan satu persatu, tapi setidaknya secara global, secara umum nanti akan disampaikan. Kata Nabi, fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini dengan kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau bisa perbanyak baca la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian supaya imannya terus bertambah dengan la ilaha illallah. Boleh dibaca setelah sholat, boleh dibaca ketika mau tidur, boleh dibaca kapanpun. Ya, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini paling tinggi. Jadi karakter orang yang beriman pasti menyembahnya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Karakter orang yang beriman pasti beribadahnya kepada Allah Subhanahu. Karakter orang yang beriman, apapun yang dia lakukan atas dasar Allah Subhanahu. Orang yang beriman ketika bertobatnya karena Allah. Mohon maaf, karena sekarang ada orang bertobat bukan karena Allah. Mohon maaf, sudah tertangkap KPK baru dia menyesal tobat. Kira-kira kalau nggak ketangkep tobat nggak itu orang? Berarti tobatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya. Ada seseorang
punya harta begitu banyak, akhirnya main judi online, 5 miliar hangus. Kemudian dia nyesel taubat. Itu kira-kira taubatnya karena Allah apa karena udah bangkrut? Iya, kalau untung kayaknya nggak taubat ya. Makanya karakter seseorang yang beriman, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan atas dasar la ilaha illallah, atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini para hadirin, paling afdol, paling utama. Bahkan gambarannya gini. Ada orang tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia bersedekah. Kemudian dia berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dia melakukan segala kebaikan. Pertanyaannya, menurut Islam, kebaikannya akan menolong nanti di akhirat atau tidak? Kebaikannya di dunia tidak akan menolong dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia bisa jadi ada orang, mohon maaf, dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, bersedekah, bisa jadi rezekinya dilancarkan. Membantu orang, bisa jadi nanti dia dibantu juga sama orang. Tapi apakah kebaikan itu bisa menebus nanti di hadapan Allah tanpa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak bisa. Makanya akhlak yang baik, akhlakul karimah, itu kebaikan yang tidak independen. Bagi muslim harus diawali dengan apa? Syahadat dengan la ilaha illallah, sehingga kebaikannya bukan hanya manfaat di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Bahkan kata Allah, seandainya mereka nih yang nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, memiliki kekayaan emas sebanyak bumi ini, dzahaba wala wiftada, untuk menebus karena dia nggak beriman ketika di dunia, nggak cukup para hadirin. Makanya ingat, karakter orang yang beriman pertama, dia memegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur habis sholat dibaca la ilaha illallah 30 kali boleh, 50 kali boleh, 100 kali lebih utama. Jangan habis sholat diem baik, jangan. Baca zikir. Kemudian wa adnaha imatatul adza min thariq, dan yang paling ringan karakter orang yang beriman, minimal kalau ada batu di jalan, ada sesuatu yang menghalangi jalan, kemudian dipinggirkan, itu namanya apa? Peduli, perhatian. Ya, mohon maaf, jangan malah jalan dikasih sesuatu yang menghalang-halang, tidak. Ada batu, kata Nabi, di pinggir jalan, engkau meminggirkan atau membersihkan itu, maka engkau berarti termasuk memiliki karakter-karakter orang yang beriman. Kemudian Nabi sampaikan wal haya syu'batun minal iman, dan malu ketika melakukan kemaksiatan, malu nggak sholat di masjid, malu nggak baca Quran, malu nggak bersedekah, malu nggak menjalankan perintah Allah, itu udah ada benih-benih keimanan. Tapi kalau sudah masa bodoh, wah bahaya. Orang nggak sholat kemudian masa bodoh gitu, nggak ada merasa bersalah, nggak ada merasa malu, maka mohon maaf, bisa jadi keimanannya luntur. Na'udzubillahi min. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini
karakter orang yang beriman secara global itu ada dua, baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Secara global dua, baik hubungan dengan apa? Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. La ilaha illallah berarti hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyingkirkan gangguan di jalan, hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Dengan manusia. Jadi nanti secara global karakter orang yang beriman memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan juga memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Awas, biasanya ada nih perkataan-perkataan seperti ini. Sholat sih iya sholat, ke masjid sih iya ke masjid, tapi kelakuannya nggak baik, tapi tetap aja tuh korupsi. Awas, ini termasuk tipu daya setan. Bahkan dulu ada perbandingan yang nggak masuk akal. Pilih saja pemimpin yang bukan muslim tapi adil, daripada pemimpin yang muslim tapi nggak adil. Loh, kenapa dibandingkannya dengan yang nggak adil? Harusnya kan sama-sama adil, harusnya sama-sama apa? Adil. Ada yang non muslim adil, yang muslim juga adil, harusnya seperti itu. Awas, makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter orang yang beriman harus seimbang, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah diantaranya pertama, menjalankan segala perintah-perintahnya. Tidak boleh tinggal sholat, itu karakter orang yang beriman. Ya, senantiasa puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian apalagi? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian membaca Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, di rumah kita Al-Quran sampai berdebu, nggak pernah dibuka, nggak pernah ditengokin. Gini aja deh, coba muhasabah, bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak buka HP atau buka Quran? Ya, kebetulan Al-Qurannya di HP, Ustaz. Iya. Itulah, kita nggak usah jauh-jauh. Kira-kira lebih banyak buka Al-Quran atau buka HP? Kira-kira lebih banyak baca Al-Quran atau ngobrol yang sia-sia? Ya, makanya itu nanti saya nggak menghakimi, tapi biar diri kita yang menghakimi masing-masing. Biar kita berpikir kita udah menjadi pribadi yang beriman. Karakter kita sudah menjadi karakter orang yang beriman atau belum? Pertama Bapak, hubungan dengan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para hadirin, tadi pagi saya ngaji di Al-Muhajirin, itu baca kitab namanya Minhajul Abidin, karangan dari Tuan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Beliau menjelaskan, ketika kita tergelincir di dalam kemaksiatan, artinya ini menerjang larangan Allah, kemudian hendak bertobat, maka tidak cukup kalau hanya menyesal. Gak cukup kalau hanya apa? Menyesal. Setidaknya dia harus paham. Yang pertama, dosa itu merupakan sebuah kehinaan.
Dosa merupakan sebuah apa? Kehinaan. Yang kedua, murka Allah begitu dahsyat bagi para yang ketiga, kita sebagai manusia gak mungkin kuat menahan siksaan Allah Subhanahu. Ibu-ibu ya di Arab misalkan lagi panas, kuat gak berjemur di bawah terik matahari? Kepanasan kita. Bagaimana dengan api neraka? Digigit semut, sakit ya? Bagaimana nanti digigit oleh kalajengking? Sehingga mohon maaf, taubatnya nanti bukan taubat sambal, tapi taubatan nasuh, taubat yang benar-benar. Karena tadi kalau hanya menyesal, kadang ada orang menyesal karena terpaksa. Lah citranya udah gak baik, akhirnya dia menyesal. Tidak boleh seperti itu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan Allah saya tidak mau panjang lebar. Urusan dengan Allah saya tidak mau panjang lebar. Nanti kita lebih detailnya membahas yang hubungan baik dengan sesama manusia. Saya sering menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, kadang hobinya sama, memiliki hobi sama. Itu kira-kira saling perhatian kan? Hobi jalan-jalan bareng berlima, itu orang berlima dekat kan? Dekat, bahkan saling support, saling perhatian, saling peduli. Gara-gara apa? Sama hobi. Hobinya sama. Bapak-bapak misalkan punya hobi bareng-bareng mancing. Bestie banget dah. Yuk mancing bareng gitu kan. Sampai istrinya ditinggalin semua itu. Karena mau apa? Mancing. Kalau si A lagi gak punya duit, si B yang bayarin. Kalau si B gak punya duit, si A yang bayarin. Itu gara-gara apa? Hobinya sama. Apa hobi sepeda? Hobi ini, hobi main catur, hobi macam-macam. Ada tenis meja, ada bulu tangkis. Itu care. Itu bahkan saling peduli. Lagi jadwalnya main tenis meja, ada yang gak hadir, kemudian tahu dia lagi sakit. Kira-kira ditengokin gak? Tengokin, orang biasa main tenis meja banget. Dan yang sungguh amat aneh, kita ini diikat dengan satu kalimat yang sama, la ilaha. Berangkat ke masjid bareng, sholatnya satu soft, satu masjid, satu tempat. Terkadang mohon maaf, kita antipati dengan saudara kita nggak peduli dengan saudara kita. Makanya saya senang Pak DKM biasanya kalau pengajian ngitung, takutnya ada yang nggak hadir lagi sakit, bener nggak? Ataupun ada halangan. Kalau lagi sakit kan nanti bisa ditengok, minimal di doa. Jadi pertama, para hadirin, karakter orang yang beriman itu memiliki kasih sayang serta kepedulian kepada sesama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta, kata Nabi, tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan kalian kecuali hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kecuali engkau peduli, kasih sayang, cinta terhadap saudaramu seperti cinta kepada dirimu sendiri. Bisa nggak terpegang? Ustaz, mohon maaf, saya di kadang sering berbuat baik, tapi orangnya nggak mau berbuat baik kepada kita. Saya bertanya, emang bapak ibu berbuat baik karena Allah, apa karena pengen dibalas? Kita peduli dengan sesama, itu pertama niatnya karena Allah, menyempurnakan iman. Dan orang mungkin sekali dibantu dia biasa saja, tapi kalau sering dibantu
dia pun akan peduli dengan kita. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna engkau berkata aku beriman kepada Allah, tapi belum mampu mengasihi, menyayangi, peduli dengan saudara muslimmu, dengan saudara mukminmu, sama seperti peduli dengan dirimu sendiri. Minimal gini Pak, ibu-ibu, kalau kita sedang dibicarain sama orang, senang apa enggak? Kita ini lagi diomongin, lagi dijelek-jelekin, kita senang kan? Senang. Ah itu mah ini itu, senang kan? Pasti kita Kalau kita nggak mau dibicarain sama orang lain, kita juga kalau bisa jangan bicarain orang lain. Bapak senang nggak digibah? Nggak senang, nggak usah gibah orang lain. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, dikasih hadiah, senang kan? Senang. Berarti kita juga pengen nyenengin orang, berarti ngasih hadiah. Itu kuncinya seperti itu. Itu salah satu karakter orang yang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Enggak, Allah mengajarkan tidak perlu melihat dia orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, marganya apa kan, enggak perlu. Yang penting sama-sama la ilaha illallah berarti saudara. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau ada saudaramu berseteru, damaikan. Jangan malah dipanas-panasin. Oh iya kata ini kamu kayak gini. Akhirnya nambah ribut. Maka karakter orang yang beriman suka ngadem-ngademin. Suka apa Bu? Bukan panas. Bukan panas-panas. Itu yang pertama.